Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Nurmani Tias dengan NIM 221103030022. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang mencakup judul Arab pra-Islam atau disebut sebagai Arab sebelum kedatangan agama Islam. Di sini saya memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak dosen David Ilham Yusuf SSOSI, MPDI. Geografis Jazirah Arab. Geografis Jazirah Arab yaitu jazirah sendiri secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti kepulauan. Lalu Arab sendiri secara etimologi berasal dari kata Arabia yang berarti gurun pasir atau Sahara. Kondisi bangsa Arab pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam biasanya disebut dengan Arab Jahiliyah, yaitu bangsa yang belum berperadaban, bangsa yang masih bodoh, bahkan bangsa yang tidak memiliki atau tidak mengenal suatu aksara. Di mana bangsa ini yaitu tidak memiliki pengetahuan secara luas, mereka hanya meyakini apa yang mereka yakini saja. Selanjutnya yaitu agama bangsa Arab pra-Islam. Nah, agama bangsa Arab pra-Islam tersendiri ini memiliki banyak agama yang sangat beragam, di mana mereka menyembah kecuali Allah, yaitu menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah binatang, bahkan mereka menyembah patung dan api. Di sini mereka tidak mengenal suatu kepercayaan bahwa Allah itu wajib disembah. Mereka hanya meyakini apa yang mereka yakini saja, seperti matahari, bulan, bintang, bahkan patung dan api. Karena mereka meyakini bahwa mereka itu lebih baik disembah daripada Allah Ta'ala. Dan bahasa Arab pra-Islam. Untuk mengamankan para peziarah yang datang ke kota Arab, mereka mendirikan dua suku, yaitu suatu yang dijadikan suatu pemerintahan. Yang pertama yaitu suku Jurhum, mereka memegang kekuasaan politik, dan yang kedua ialah suku Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Mereka membuat dua pemerintahan ini karena saling berebut pada peziarah-peziarah yang datang ke kota itu. Isi budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Kaum bangsawan menindas rakyat jelata dengan sesuka hati mereka. Bahkan dengan cara apapun mereka menindas semua rakyat jelata tersebut. Dari sinilah perdamaian antara suku sangat sulit diwujudkan. Peperangan demi peperangan terus terjadi di antara mereka. Nah, dari sini kaum bangsawan memandang rakyat jelata itu tidak bisa disamakan seperti mereka. Mereka akhirnya menyiksa rakyat jelata tersebut dengan berbagai cara. Dari sini perdamaian antara suku sulit diwujudkan karena kaum bangsawan tidak bisa menerima rakyat jelata tersebut. Toh beberapa tradisi buruk masyarakat Arab sebelum mereka masuk Islam. Yang pertama yaitu perjudian atau maisir. Nah, mereka itu sangat gemar berjudi. Mereka sangat suka berjudi. Dan mereka tidak bisa bekerja dengan cara yang halal. Mereka suka melakukan perjudian. Bahkan saat ini masih banyak di sekitar Indonesia pun masih banyak orang yang melakukan perjudian ini atau biasa disebut dengan permainan slot yang biasanya anak muda lakukan. Yang kedua yaitu meminum arak atau homer serta berfoya-foya. Nah, bangsa Arab dulu itu sangat suka meminum homer, meminum arak ini, dan juga mereka suka berfoya-foya. Yang ketiga yaitu nikah istibdo. Nikah istibdo ini yaitu di mana pernikahan seorang suami menyerahkan seorang istri kepada seorang laki-laki yang di mana mereka berpikir, sang suami berpikir kalau seandainya istriku menikah dengan laki-laki tersebut akan melahirkan suatu keturunan yang cantik ataupun tampan. Nah, namun dulu itu bangsa Arab hanya mengira anak yang wajib hidup, anak yang selayaknya mereka tidak dikubur hidup-hidup, anak yang mereka rawat itu adalah anak laki-laki. Dan yang keempat yaitu mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Dari sini anak perempuan dulu sangatlah hina di mata
orang Arab sebelum mereka menerima agama Islam. Karena apa? Mereka berpikir, kalau aku mempunyai anak perempuan, aku malu. Bahkan anak perempuan itu tidak bisa dipekerjakan, mereka tidak bisa bekerja keras. Nah, yang kelima yaitu bertabaruj. Tabaruj sendiri ialah suatu bersolek atau berhias secara berlebihan. Nah, dulu bangsa Arab itu sangat banyak wanita yang tidak bisa menutup auratnya. Akhirnya Nabi Muhammad SAW telah menyuruh kepada para istrinya, para anak-anaknya untuk bertutup aurat, hingga kaum muslimin yang perempuan diwajibkan untuk bisa menutup auratnya dan menjaga auratnya. Yang keenam, lelaki yang mengambil wanita secara gundi. Gundi sendiri ialah di mana laki-laki ini tidak menikahi wanita tersebut, akan tetapi mereka menyuruh sang wanita tersebut selayaknya istri mereka, dan mereka bisa tidur dengan wanita tersebut kapan saja. Nah, yang ketujuh, berperang dan saling bermusuhan untuk merampas dan menjarah harta benda dari kaum lainnya. Nah, dulu mereka itu sangat sulit diwujudkan untuk perdamaian. Karena apa? Karena mereka sendiri memiliki kaum yang berbeda-beda, bahkan tidak bisa hidup dengan rakyat jelata. Akhirnya dari sini tersebut mereka berkaum-kaum dan mereka berbangsa-bangsa. Akhirnya terjadilah suatu perampasan hingga perperangan yang dimana mengakibatkan suatu permusuhan. Budaya Arab setelah Islam masuk. Nah, keadaan bangsa Arab setelah kedatangan Islam adalah terjadinya banyak perubahan, baik dari segi watak, segi budaya, bahkan segi kepercayaan. Mengapa bisa dibilang dengan demikian? Karena dari watak mereka yang keras, mereka bisa memiliki hati yang lembut, bisa memiliki kesabaran, bisa memiliki ketabahan, bahkan mereka bisa saling menghormati, menyayangi sesama manusia, dan juga menghargai. Dari segi budaya, mereka meninggalkan budaya-budaya yang sangat bernegatif dampaknya dalam hidup mereka. Dan dari segi kepercayaan, akhirnya sedikit demi sedikit mereka dapat meninggalkan suatu kepercayaan, yaitu seperti menyembah kecuali Allah. Contoh budaya Arab setelah Islam. Yang pertama yaitu bangsa Arab yang semula sangat gemar melantunkan dan mendengarkan syair-syair daripada penyair di pasar ukas, mereka meninggalkan kebiasaan tersebut. Dan yang kedua, kebiasaan meratap yang sering dilakukan pada masa jahiliyah juga mereka tinggalkan. Yang ketiga, terhapusnya sistem perbudakan. Karena dalam Islam semua orang itu memiliki hak yang sama, mereka wajib juga merdeka. Akhirnya dalam hal ini tidak lagi ada perbudakan. Yang keempat, merubah kebiasaan mereka yang suka membunuh anak perempuan yang baru lahir. Nah, akhirnya anak perempuan memiliki derajat yang sama, dari tidak ada perbedaan lagi antara anak perempuan dengan anak laki-laki. Penolakan dan ancaman orang kafir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang kafir telah melakukan banyak propaganda untuk menghentikan kegiatan Nabi Muhammad SAW, dan kaum muslimin yang terus bertambah menjadikan mereka untuk melakukan penghujatan, pencaci makian, pemboikotan, dan lain sebagainya. Contohnya saja ketika Nabi Muhammad sholat, nah Nabi Muhammad itu dilempari dengan kotoran unta. Ketika Nabi Muhammad ingin berdakwah, di jalan mereka itu dikasih duri. Pokoknya banyak sekali ketika Nabi Muhammad itu ingin menyebarluaskan agama Islam. Banyak sekali cobaan dan penolakan hingga ancaman dari orang kafir. Tidak hanya itu, bahkan dari keluarga Nabi Muhammad pun juga diancam. Tapi Nabi Muhammad dengan sabar, dengan tabah, dan berteguh pendirian tetap melakukan dakwah tersebut. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Semoga saja materi ini, video ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman untuk lebih mengetahui apa itu agama pra-Islam. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya tugas ini. Semoga tugas ini juga menjadi tugas yang manfaat dan juga barokah bagi saya sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.